sangat bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat kesempatan untuk belajar satu kebenaran penting, yaitu tentang tema warisan terindah dari orang tua untuk anak-anak mereka. Warisan terindah dari orang tua untuk anak-anak mereka. Untuk itu saya baca satu ayat saja dari Amsal 13 ayat 22. Firman Tuhan demikian. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, ayat ini menjadi sangat penting untuk mendasari tema saya hari ini, yaitu warisan apakah yang terindah yang bisa diwariskan orang tua bagi anak-anak mereka. Nah, yang pertama ialah bahwa saya kira tidak ada satu warisan yang lebih indah, lebih agung, lebih mulia daripada iman dalam Yesus. Nah, ini yang menjadi utama dan terutama. Nah, orang tua yang percaya pada Yesus mesti memastikan bahwa anak-anaknya sejak kecil ya sudah mengenal Yesus. Nah, untuk mengenal Yesus, orang tua sendiri harus menyadari bahwa kehormatan yang Tuhan kasih buat mereka adalah membawa anak-anak mereka sejak kecil untuk mengenal Yesus. Anak-anak sejak umur 5 tahun sudah bisa diinjili. Ya, mereka sudah bisa disampaikan Injil secara sederhana untuk mereka kemudian punya pengalaman untuk berjumpa dengan Yesus. Anak-anak bisa ambil keputusan untuk mengimani Yesus dalam hidup mereka. Dan ini sangat penting karena Alkitab katakan bahwa didiklah anak muda ya menurut jalan yang patut baginya. Jadi sejak kecil orang tua punya tanggung jawab moral untuk membawa anak-anak mereka, membawa mereka untuk boleh sungguh-sungguh percaya dan mengenal Yesus. Ini sangat penting. Ya, mengapa? Karena harta ini tidak bisa dicuri. Warisan ini tidak bisa diambil oleh ngengat dan karat. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 6 bahwa ya kumpulkanlah hartamu di sorga. Sebab hartamu di sorga itu aman dari semua gangguan. Tapi harta di bumi akan lapuk, akan usang, akan hilang. Bisa diambil pencuri, bisa dimakan oleh ngengat dan karat. Dan ini bersifat sementara dan tidak kekal. Nah, ketika kita mewariskan sesuatu yang bersifat materi, saya tidak mengatakan itu buruk. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh. Tetapi kalau itu saja yang diwariskan, itu sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Mengapa? Karena itu bersifat sementara. Dan warisan harta, warisan rumah, mobil, deposito, itu bukan saya katakan salah. Tapi kalau itu saja, saya kira ini keliru. Warisan terbesar, terindah, warisan teragung yang bisa diwariskan orang tua yang beriman pada Yesus kepada anak-anaknya adalah tanamkan iman di hati mereka untuk mengenal Yesus, percaya dan mereka berjalan bersama. Itu warisan pertama, dan yang utama, dan orang tua punya prioritas untuk melakukan itu. Hal yang kedua yang penting bagi orang tua yang percaya pada Yesus ialah mendidik anak-anak mereka. Nah, pendidikan itu ada yang di rumah dan ada yang di sekolah. Nah, di rumah itu orang tua mendidik anak-anak untuk, saya bilang tadi, mengenal Yesus dan punya karakter yang baik, kejujuran, tanggung jawab. Anak-anak itu belajar untuk bisa hormati orang tua, hormati orang lebih senior, hormati kakaknya, lindungi atau hormati adiknya, ya. Dan disinilah sebenarnya hal yang sangat penting yang Tuhan kasih kepercayaan, Tuhan kasih kehormatan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Tetapi juga tentang pendidikan mereka di sekolah-sekolah yang formal. Ada yang formal, ada informal, ada non formal. Nah, anak-anak dikirim ke sekolah dan orang tua juga memberi dorongan buat anak-anak sejak kecil rajin belajar. Kalau papanya jarang belajar, biasanya anak-anak juga cenderung tidak suka belajar. Nah, ada orang tua yang tidak suka belajar, tapi justru anak-anaknya senang belajar minta ampun. Dan itu juga terjadi. Tetapi orang tua memperhatikan pendidikan anak mereka. Mengapa? Satu bangsa yang pendidikannya kurang baik pendidikan karakter maupun pendidikan dalam arti sekolah umum, itu akan sangat membawa implikasi yang luas pada kehidupan kesejahteraan di bangsa itu. Kenapa? Karena mereka tidak terdidik. China salah satu bangsa yang menurut saya hari-hari ini punya kebaikan luar biasa. Selain negara-negara Eropa, misalnya Jerman, Inggris, Amerika, juga seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura. Ya, itu negara-negara yang punya SDM yang baik. Tetapi juga China luar biasa, pembangunannya luar biasa, ekonomi, industri, berbagai macam terobosan yang mereka lakukan. Mengapa? Karena generasi mudanya terdidik. Karena generasi mudanya orang-orang yang berpendidikan tinggi. Apalagi ditambah dengan karakter yang baik, ini modal utama bagi pembangunan bangsa. Nah, kalau bangsa kita pendidikannya tidak baik, sekolahnya tidak diperhatikan dengan baik, guru-guru tidak menjadi teladan yang baik, mereka mengajar sekedar mengajar, mereka tidak melakukan tugas mereka sebagaimana seharusnya guru yang baik, anak-anak juga tidak termotivasi belajar, tidak lingkungan buat mereka belajar. Dan kalau ini terjadi akan berbahaya bagi bangsa kita. Itulah sebabnya kenapa perang harus dihindari. Kalau perang itu bisa satu generasi biasanya putus. Anak-anak pada zaman itu tidak sekolah,
Ekonominya hancur, fasilitasnya hancur, infrastrukturnya hancur, semuanya hancur. Nah kalau itu benar, anak-anak menjadi anak-anak tidak terdidik, itu tidak baik buat masa depan bangsa. Nah orang tua yang baik dalam Yesus bukan cuma didik anak-anak mereka dalam hal ini karakter di rumah, tapi mengirim anak-anak itu sekolah untuk mereka belajar, pantau mereka, kasih dukungan buat mereka, kasih bantuan, fasilitasi mereka semampu kita supaya mereka bisa belajar. Kalau mereka itu punya pendidikan yang tinggi, gelar yang bagus, mereka punya modal yang besar untuk mereka kemudian hadir di masyarakat. Mereka bisa punya jabatan-jabatan yang baik. Dan kalau mereka bisa orang-orang yang jujur, mereka menjadi aset bangsa untuk pembangunan bangsa. Jadi bukan cuma kita, bukan cuma anak kita, masa depan mereka, tapi juga menjadi kontribusi yang baik bagi pembangunan bangsa yang kita cintai Indonesia. Hal yang ketiga yang penting ialah tanggung jawab orang tua untuk melatih anak-anak untuk mandiri. Nah orang-orang tua yang mengasihi Yesus, dia harus menggunakan waktu dia untuk melatih anak-anak mereka, mengajar anak-anak mereka, untuk mereka belajar bertanggung jawab, untuk juga mandiri. Nah kemandirian ini hal yang sangat penting. Dan orang-orang dewasa itu bertanggung jawab dan mandiri. Nah ini relatif sejak kecil. Misalnya ketika anak-anak itu bangun pagi, dilatih untuk minimal membereskan tempat tidurnya. Minimal sebelum sekolah dia sudah siapkan sepatunya, kaos kakinya, tugasnya, dan semuanya. Nah ada bahaya di mana sekarang ini saya melihat kebanyakan anak-anak ya katakanlah di SD itu PR mereka dikerjakan oleh ibu mereka. Jadi kalau begitu ini ada yang salah secara esensi. Anak-anak disuruh untuk punya pengalaman belajar, yaitu mengerjakan satu proyek misalnya. Tapi faktanya ibu-ibunya yang mengerjakan itu. Jadi mereka mengajar nilai, tapi mereka kehilangan di mana anak-anak harus proses belajar. Nah kalau anak tidak punya proses belajar karena semua pekerjaan rumah yang sifatnya pekerjaan tangan dibantu ibunya, ini berbahaya buat anak-anak. Kelihatannya lulus, kelihatan nilainya baik, tapi dia tidak bisa apa-apa. Kenapa? Sebenarnya yang mengerjakan itu bukan dia, tetapi ibunya. Nah ini sama sekali tidak mengajar anak-anak. Jadi ibu atau orang tua yang bergaya seperti ini sebenarnya sedang mempersulit kehidupan anak-anak di kemudian hari. Nah jadi ketika anak-anak itu bangun pagi, dikasih tanggung jawab, mereka sekolah, pulang sekolah buku diatur, mereka makan teratur. Nah sehingga anak-anak sejak kecil dilatih untuk bertanggung jawab. Nah ada bahaya kalau kita cukup berhasil secara ekonomi. Nah biasanya yang mengerjakan pekerjaan A sampai Z itu pembantu. Jadi anak-anak dibebaskan untuk tidak mengerjakan apapun. Sehingga orang tua kemudian merasa bahwa anak-anak tidak harus mengalami kesusahan seperti yang dulu saya alami. Dulu saya susah karena orang tua saya susah. Mungkin petani, mungkin buruh bangunan atau kuli bangunan. Sehingga saya harus hidup dengan begitu susah. Nah saya tidak mau anak-anak saya susah. Kelihatannya benar. Tapi kalau untuk konteks ini salah total. Kenapa? Ketika kita bebaskan anak-anak dari tanggung jawab, kemandirian mereka. Mereka harus belajar mulai mengerjakan tugas-tugas mereka sendiri. Belajar untuk mandiri sendiri. Belajar untuk hal-hal itu sendiri. Di mana orang tua menjadi supporting buat mereka. Mendukung mereka. Menjadi fasilitator buat mereka. Memfasilitasi mereka. Sehingga anak-anak itu dari kecil belajar untuk berdiri. Tapi kalau semua dikerjakan oleh ibunya, oleh ayahnya. Mereka terlalu overproteksi. Mereka terlalu dibebaskan dari tanggung jawab. Sehingga anak tidak bekerja. Ini bahaya sekali. Kenapa? Di kemudian hari mereka sebenarnya tidak bisa apa-apa. Terlihat mereka punya gelar, terlihat nilai mereka yang tertera di ijazah mereka bagus. Tapi itu tidak menjamin. Itu bukan tiket di mana mereka akan sukses. Kenapa? Mereka sebenarnya tidak bisa apa-apa. Mereka sebenarnya tidak mampu apa-apa karena mereka tidak dilatih, tidak dibiasakan oleh orang tua sejak kecil untuk belajar mandiri, untuk belajar bertanggung jawab minimal untuk diri sendiri. Latihan untuk bertanggung jawab, latihan untuk mandiri. Suka atau tidak itu harus dilatih, ditanamkan dari orang tua kepada anak-anak sejak kecil. Sehingga proses pengalaman belajar itu menjadi modal untuk kemudian mereka akan sukses ketika mereka dewasa nanti. Hal yang terakhir yang saya ingatkan kita semua, juga diri saya, ialah waktu kita untuk menampingi anak-anak kita tidaklah selamanya. Pada satu waktu anak-anak kita akan pergi meninggalkan kita. Pada satu waktu kita tidak bisa lagi menampingi mereka seperti dulu mereka masih kecil dan tinggal di rumah sebagai anak-anak yang dididik diasuh oleh kita sebagai orang tua. Nah untuk itu maka gunakanlah kesempatan ini untuk memberi teladan buat mereka. Kasih ruang untuk mereka punya kesempatan belajar. Nah belajar itu bukan soal hafal. Belajar itu satu pengalaman untuk mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu, termasuk persoalan mereka. Tanggung jawab ditanamkan sejak kecil, sejak dini. Juga kemandirian diterapkan sejak dini. Dan kalau itu dilakukan yang baik, percayalah, doa kita juga tepat ke hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berdoa sekencang-kencangnya sampai salto-salto sehingga keluar air mata. Kita berpuasa kalau kita tidak menanamkan nilai ini kepada anak-anak mereka sejak kecil. Kalau kita tidak memberi teladan yang boros kepada anak-anak sejak mereka kecil. Kalau kita tidak memberi ruang untuk mereka belajar. Ingat, hal yang sangat berbahaya ialah ketika segala pekerjaan anak-anak di take over oleh ibunya.
Ketika segala tugas-tugas di sekolah ditangani oleh ibunya. Ketika pekerjaan di rumah, di kamar, urus buku, tas, segala macam, kaos kaki, sepatu, tali sepatu, dan segala macam. Kalau semua di take over oleh ibunya atau pembantu, anak-anak akan mengalami kesulitan kemudian hari. Karena mereka tidak belajar, mereka tidak tahu apapun. Jadi ciptakan ruang, kasih kesempatan mereka untuk sebesar-besarnya belajar. Belajar mandiri, belajar bertanggung jawab. Kasih supporting buat mereka waktu mereka sekolah. Waktu mereka mengerjakan tugas, cobalah kita mendukung itu. Jangan orang tua justru sibuk sendiri. Ketika anak bertanya, kita bisa menjawab. Kalau tidak, ya kita kalau bisa memanggil guru les, karena kita mampu, ya kita panggil guru les. Tapi kita harus memberi pendampingan yang baik buat mereka. Kenapa? Karena pekerjaan anak-anak juga atau tugas mereka di sekolah juga sekarang ini sulit. Tidak seperti dulu, mungkin pekerjaan lebih sederhana. Sekarang lebih dikejar tugas-tugas mandiri. Sehingga anak-anak itu punya tugas, punya beban yang sangat berat di sekolah juga. Nah, orang tua yang baik, yang mengasihi Tuhan, akan mendampingi anak-anak mereka untuk membantu mereka, terutama ketika mereka ada kendala, ketika mereka ada kesulitan, ketika ada masalah, ketika mereka mengalami sesuatu yang sulit dipecahkan. Nah, orang tua membantu mereka untuk mengarahkan mereka. Nah, komunikasi yang terbuka menjadi sangat penting. Nah, satu hal yang saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kalau kita terbuka, kita bisa bicara tanpa ditekan oleh ancaman, oleh katakanlah orang tua kemudian merendahkan anak-anak, atau katakanlah kita kasar, atau kita justifikasi. Hindarilah sifat-sifat itu supaya anak bisa terbuka. Kalau terbuka kan kita bisa mencari akar masalah dan bisa selesaikan masalah. Ingat bahwa mendidik anak itu satu proses yang panjang, butuh komitmen, tapi juga butuh kesabaran, butuh kerjasama, dan kasih ruang sekali lagi untuk mereka mengungkapkan sesuatu tanpa ada beban, tekanan, supaya apapun yang ada dalam diri mereka, mereka bisa terbuka. Dan kalau mereka terbuka, kita orang tua jadi paham, kita tidak menafsir, dan kita bisa membantu mereka semampu kita untuk menolong mereka, untuk mengatasi kesulitan mereka. Ingat bahwa anak-anak itu percaya pada orang tua yang terbuka. Anak itu percaya pada orang tua yang dia tahu baik, bukan pura-pura baik atau terlihat terkesan baik, tapi orang tua yang baik. Nah, butuh kesabaran dan komitmen dan juga doa supaya anak-anak kita punya warisan yang terbesar dalam hidup mereka, yaitu iman dalam Yesus. Dukung mereka supaya mereka bisa bersekolah dengan baik, mereka bisa belajar dengan baik, dan yang terakhir adalah bantu mereka supaya mandiri dan bertanggung jawab dengan hal-hal kecil, karena itu modal untuk di kemudian hari. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, tapi marilah jadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita minimal. Dan Tuhan memberkati kita. Shalom buat kita semua. Amin.